Jadi di Fitup ini, orang yang punya modal, bahkan orang yang tidak punya modal sekalipun, seperti Pak Hamid misalkan supir angkot, beliau dari yang bukan siapa-siapa bisa berubah hidupnya lewat Fitup gitu, bisa ngangkat gitu. Kita nggak bilang tiba-tiba kita baru mulai tiba-tiba langsung jadi wong sugih gitu, enggak. Jangan tiba-tiba langsung lompat jadi miliarder mengalahkan Sandiaga Uno, enggak. Tapi minimal untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa mencukupi keluarga kita, itu kita bisa. Sedangkan di luar sana, kalau kita mau usaha, modal buka warung sama buka supermarket, itu sudah pasti yang buka supermarket pasti lebih sukses. Itu sudah pasti dan nggak bisa dibantah. Tapi kalau di Fitup, Anda bisa mengejar dari yang bukan siapa-siapa, dari yang tidak dikenal sampai bisa berhasil. Itu hebatnya Fitup. Karena orang bisa betul-betul memulai dari nol. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mendapatkan income itu. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau misalkan cloning-cloningan itu apa ya, Pak, saya pernah ngelihat ada orang punya handphone, aplikasi Fitup di HP-nya dia ada 100. Anda nanya sama saya, "Boleh nggak, Pak?" Ya jelas nggak boleh. Ada 100. Itu 100 isinya siapa itu? Dedemit, hantu semua tuh di situ. Ya jadi jangan bukan cloning dalam arti itu, "Wah Pak saya punya 3, saya punya 4." Ya kan wajar Pak, kita punya misalkan kita sudah menikah, kita punya istri 1 atau suami 1, punya mertua 2, punya, orang tua kita 2, ada 5, ya ada 6 toh. Terus kita punya om tante, ya kan nggak ada masalah gitu, karena kita ingin memberikan mereka juga. Kalau mereka memang belum bisa terbuka untuk bermain sekarang, ya nggak ada masalah. Ya kita yang bantu dulu, nggak ada masalah gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir soal itu, karena saya ngelihat banyak orang ketakutan karena hal itu. Itu mindset yang menurut saya salah. Dibuatlah, digorenglah oleh banyak orang, saya nggak tahu siapa, akhirnya keluar tuh inovasi-inovasi yang luar biasa. 4 HP dalam 1 akun boleh, tidak boleh, 10 boleh, nanti di-suspend, jaringan hilang, ada yang bilang jaringan tidak hilang, ada yang tulis do and don't-nya. Saya nggak tahu siapa itu yang membuat, karena itu adalah opini dari leader, bukan merupakan dari perusahaan. Nah, saya pengen ngajak teman-teman semua untuk ikut menceritakan ini kepada tim-tim kita. Menceritakan kepada masyarakat-masyarakat kita gitu, kepada orang-orang di Fitup gitu ya, bahwa ya Anda harus tahu pasti bahwa cloningan itu ya intinya kalau Anda bikin rak handphone, Anda colok-colok semua di sana, mereka bermain dengan robot, ya itu ngawur. Tapi kalau misalkan Anda main untuk keluarga Anda, ya nggak ada masalah, Pak. Itu sama sekali nggak ada masalah. Ya bapak saya juga begitu kok, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan Anda misalkan menggunakan cara-cara yang tidak benar, melakukan teknologi-teknologi, jadi kepintaran dari teknologi disalahgunakan, ya itu salah gitu loh, ya. Jadi Bapak Ibu semua Anda nggak usah khawatir soal hal itu. Ya jadi itu tetap dilanjutkan saja nggak ada masalah, karena itu akan membawa Anda untuk, bisa mendapatkan, tambahan dan lain-lain gitu ya. Jadi supaya di tengah pandemi ini kita semua bisa bangkit, semuanya bisa berjuang sama-sama, ya. Jadi sekarang tinggal pertanyaannya kembali ke Anda masing-masing. Apakah Anda mau berjuang atau Anda mau mendengarkan, terpengaruh oleh orang-orang di luar sana, ya.